lebih nyaman sama pasangan yang kita sayangi banget ya, jelas. Pernah modus minta dipijitin sama teman, lama-lama dia kepancing, akhirnya seorang yang berpendidikan memamer-mamerkan selangkangan. Enggak. Dia seorang lonte residivis, lonte keparat, lonte kriminal. Nah itu harus dipenjarakan secepat mungkin, biadab. enggak, gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, say. Gue di neraka juga udah gak apa-apa. Nggak ada moralnya itu. Perbuatannya haram jadah semua itu. Semoga dia tobat nasuha. Antum di mana posisi Ki? Di rumah, Tan. Di rumah. Ustaz ini apa? Sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Lebih sehat lagi kalau saya melihat si lonte keparat itu mati kesambar petir. Tampar Nikita Mirzani yang bicara surga neraka, Buya Yahya mengatakan, jika yang mengucapkan itu adalah ahli la ilaha illallah, maka kita ucapkan innalillah, karena itu bencana besar. Dan hendaknya kita tidak terima dan sedih, karena ahli la ilallah itu telah masuk wilayah aman dan iman. Tiba-tiba kok punya ungkapan-ungkapan semacam itu, artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih. Dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan, tapi imannya yang hilang. Tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. bicara surga neraka, Buya Yahya mengatakan, manusia jenis ini paling berbahaya. Pendiri Pondok Pesantren Al-Bahjah Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya turut mengkritik ucapan Nikita Mirzani belakangan ini yang menyebut dirinya senang berada di neraka. Ucapan kontroversialnya itu dilakukannya saat dirinya sedang melakukan live Instagram pada Senin 23 November 2020. Bahkan Nikita Mirzani berkelakar ingin membuat acara di neraka bersama penyanyi internasional Michael Jackson dan beberapa artis internasional lainnya. Buya Yahya menyebut ucapannya itu adalah sebuah bencana besar jika mengucapkannya itu orang Islam, dan hendaknya kita sebagai umat muslim tidak terima dan juga sedih atas ucapan itu. Adapun hukum dalam Islamnya, kata Buya Yahya, jika seorang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, maka akan menjadikan orang tersebut keluar dari imannya. Buya Yahya mengatakan, Allah akan memudahkan hambanya sesuai dengan tujuannya. Jika ahli surga akan dimudahkan Allah untuk meniti jalan ke surga, jika ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan ke neraka. Selagi tiba-tiba kenapa memiliki kalimat yang tidak benar dan perilaku yang tidak benar, kalimat yang sangat tidak baik, jangan berpikiran kita ahli neraka, segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan merendahkan neraka dan surga dengan kalimat seperti itu. Apakah sebabnya? Seperti dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari kanal YouTube Al-Bahjah TV. Menurut Buya Yahya, tanda-tanda ahli neraka bisa dilihat dari omongannya yang mengantar ke neraka. Buya Yahya menyebut sangat berbahaya sekali bagi orang yang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Siapapun jika sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan, tidak menganggap di situ ada murka Allah, dia tidak akan menghindari dari setiap dosa. Menurut Buya Yahya, orang-orang di sekitarnya akan merasa tidak tenang dan was-was karena dia menganggap neraka enteng dan bisa melakukan apa saja. Selain itu, Buya Yahya juga meminta untuk mendoakan orang seperti itu agar diberikan hidayah dan kesadaran karena bahaya sekali pemikiran seperti itu dan bisa menular. Oleh karena itu, Buya Yahya turut mengingatkan kepada siapapun jangan dekat-dekat dan berurusan dengan orang seperti itu. Dia memiliki racun yang sangat berbahaya. Dia sudah tidak takut dengan neraka dan tidak ada remnya. Jika dia punya kekuasaan, dia akan menghabiskan semuanya demi kesenangannya. Tidak takut hitungan surga dan neraka. Itu adalah manusia yang sangat berbahaya. Demikian tutup Buya Yahya.
jika yang mengucapkan itu adalah ahli la ilaha illallah, maka kita ucapkan innalillah, karena itu bencana besar. Dan hendaknya kita tidak terima dan sedih, karena ahli la ilallah itu telah masuk wilayah aman dan iman. Tiba-tiba kok punya ungkapan-ungkapan semacam itu, artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih, dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan, tapi imannya yang hilang. Saya harus sedih kita dengar orang semacam itu. Kalau dia memang ahli la ilaha illallah tiba-tiba mengucapkan seperti itu, sedih. Ya kita doakan semoga dapat hidayah dan sadar kalau ada orang semacam itu. Adapun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, Ibnu Hajar dalam Qawaati'nya dan menjelaskan termasuk adalah hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka. Ini yang pertama. Kemudian jika ada orang mengucapkan semacam itu, kita sedih. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuannya itu di mana nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan neraka. Tidak usah kita menilai orang, tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah telah menitikan neraka. Enggak, itu nasihat untuk kita kok semua. Artinya begini, yuk kita sadar semuanya. Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, ayo kita sadari bahwasanya kalau memang orang itu ahli surga, dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau ternyata memang ahli neraka, kita itu susah melakukan kebaikan. Jalannya ya kayak tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu. Hati-hati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Nggak usahlah koreksi orang. Semoga kalau memang yang mendengar, yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini, semoga bisa sadar. Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat nggak bener, perilaku nggak bener ini, jangan-jangan kita ini, naudzubillah, jangan-jangan ahli neraka, kan begitu. Segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan merendahkan neraka, merendahkan surga dengan kalimat ini. Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka ya seperti itu. Dari omongannya menghantarkan neraka, apalagi mengatakan sudah nggak terobsesi lagi dengan surga, tidak ini. Wah, ini bahaya banget. Artinya ya, cuma kita tidak boleh menunjuk di ahli neraka, akan tapi siapapun yang punya perilaku ungkapan semacam itu, ini artinya adalah muyassarun, dia dimudahkan menuju neraka kalau memang tempatnya adalah tempatnya neraka. Naudzubillah. Maka yang ada sedih kita dengar orang yang mengaku dia beriman tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Dia lepas dan pada rel kemuliaan dia telah lepas. Ini kemudian selanjutnya, bahaya sekali jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahaya sekali. Dan Anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu, karena urusan Anda dengan dia hanya untuk kepentingan dia saja di dunia. Karena dia tidak pernah berpikir kemaslahatan nanti di akhirat, sehingga dia mungkin berbuat apa saja. Apalagi yang meremehkan, rendahkan neraka. Siapapun kalau sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan, bukan menganggap bahwa di situ ada murka Allah. Kalau orang sudah menganggap neraka bukan tempatnya murka Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi. Kalau itu dengan keyakinan, kalau orang yang mengatakan seperti itu dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka, apa yang terjadi? Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa. Semua dosa akan dilakukan. Kenapa? Oh, dia nggak takut neraka. Maka paling bahayanya manusia kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan atau meremehkan hukuman di hari pembalasan. Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan, saya tidak peduli dengan pembalasan. Naudzubillah. Maka manusia ini adalah paling bahaya manusia. Suaminya akan ketakutan, istri akan ketakutan. Karena apa? Dia bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Bagi dia neraka enteng. Anda mau jual beli dengan orang ini, oh dia bisa saja menipu Anda. Kenapa? Oh dia tidak peduli kok. Menipu bikin masuk neraka, mau saya cari teman saya banyak di sana. Urusan yang lainnya, culas, bohong, mengambil haknya orang lain, zina, segala macam, bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan neraka. Bahaya sekali manusia semacam itu.
Makanya hendaknya jika ada orang semacam itu, ya kita tolong, kita sadarkan. Bahaya sekali itu. Dan ini nggak perlu orang semacam itu perlu kita bela, kita na'udzubillah. Justru cara membelanya adalah juga kita ingatkan, saudaraku kalau dia laki-laki, saudariku, ayo jangan lakukan itu, bahaya itu. Dan orang ini sudah, bayangkan kalau orang masih percaya dengan hari pembalasan, ada hitungannya nanti di akhirat, ada pertimbangan dia. Kalau aku melakukan nanti dibalas, melakukan nanti dibalas oleh Allah, dia akan ada remnya. Tapi kalau sudah nggak takut dengan neraka, tidak punya rem sama sekali. Bahkan juga tidak ada kerinduan melakukan kebaikan. Kenapa? Dia nggak peduli dengan surga kok. Mau melakukan kebaikan nggak ada. Saya akan berbuat baik kalau dia ada keuntungan buat saya sekarang. Makanya apa yang dilakukan? Pamrih semuanya. Tidak akan tulus dia. Maka bahaya orang semacam ini. Na'udzubillah. Maka ayo kita doakan jika ada orang-orang semacam ini, semoga Allah berikan hidayah. Sedih kita. Bahaya sekali duduk. Kita takut duduk dengan orang-orang semacam itu. Kenapa? Tidak ada berarti itu. Nggak ada remnya. Nggak ada remnya. Karena berdosa bagi dia menghantarkan dia ke neraka. Dia bangga dengan neraka. Na'udzubillah. Atau memang sudah tidak punya iman dengan neraka. Masya Allah. Ini seperti itu. Jadi tolonglah. Kalau memang ada, saya tidak ngerti apakah banyak atau ada. Betul ada. Kalau memang ada orang mengucapkan hal yang demikian itu, yuk kita doakan semoga dia sadar. Karena bahaya sekali dengan dia. Bahkan kalau di masyarakat kita orang semacam itu paling bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut neraka. Diajak kebaikan kayak apapun nggak bisa. Kenapa? Pertimbangan dia adalah dia tidak senang, tidak merindukan surga lagi. Allah main dicari. Yang dicari adalah asalkan dia punya keinginan terpenuhi, selesai. Bukankah itu paling bahaya manusia? Bisa jadi orang paling rakus, orang paling jahat, orang paling kena. Kalau tidak segera dia sadar. Maka kalau ada orang-orang semacam itu dari umat la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah beri kesadaran. Karena dia bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan nular penyakit ini. Apalagi jika ini dilakukan oleh seorang tokoh besar misalnya, atau orang yang punya ketenaran, mempengaruhi ke bawah semuanya. Maka jangan sampai kalau memang itu seorang ustadz tiba melakukan guyonan begitu akan terkagum, atau seorang apa saja. Kalau ini akan mempengaruhi, na'udzubillah. Kalau dia punya nama akan terpengaruh orang lain, lebih banyak yang tersesat, na'udzubillah. Maka kami ingatkan kepada siapapun, hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Pertama doakan dan jangan dekat-dekat. Jangan berurusan dengan mereka. Kenapa? Dia punya racun yang membahayakan. Kenapa? Dia sudah tidak takut neraka. Nggak ada remnya. Kalau dia punya kekuasaan akan habisin semuanya demi kesenangannya. Kalau dia punya keahlian akan dihabiskan keahliannya untuk menuruti kesenangannya. Nggak ada hitungan surga, nggak ada hitungan neraka. Itu manusia berbahaya. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga iman kita semuanya. Dan semoga semua yang kita lakukan di dunia ini diridai oleh Allah, dan Allah pilihkan jalan yang Allah ridai. Yang pelaku dosa Allah ampuni, dan siapapun yang kepleset-plesannya salah, semoga segera sadar sehingga kembali. Allah Maha Kasih kok. Maka kalau orang-orang yang mengatakan semacam itu, pintu maaf Allah luas. Segera minta maaf dan tanamkan rasa takut ke neraka, rindukan kepada surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Anda akan diampuni oleh Allah dan selesai kisahnya. Jangan teruskan dengan sifat-sifat sombong dengan surga, yang tidak lain adalah sombong dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan neraka tidak lain adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.